Cerita ini diambil dari seorang gadis yang merasa terbebani. Lantas, dia memiliki dua profesi sekaligus, antara sebagai santri dan sebagai mahasiswi. Pada penasaran? Lanjut pada video berikut. Salam, silakan masuk. Oke, sebelumnya ada apa ya Mbak kok sampai datang ke Ruang BK hari ini? Iya kak, kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan masalah saya kak yang saya alami. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama Mbak siapa? Nama saya Leli, Meli, asal mana Mbak? asal Lamongan. Oh, Lamongan. Oke, kakak perkenalkan dulu ya nama kakak. Nama kakak Vira. Di sini kakak itu bekerja sebagai guru BK. Mungkin semua emang banyak gitu ya yang menyampaikan masalahnya, terutama Mbak ya. Ini Mbak kuliah di sini. Iya kak, Oh, udah selesai berapa Mbak? udah semester 5. Oh, selesai 5. Jadinya Mbak kos ya? Enggak, saya pondok Oh, anak pondokan. Udah di mana Mbak? di Ibnu Qasir. Oh, bukan sih yang gitu. Apa Iya. pondok tahfiz itu ya? Iya Oh. kak, kok tahu kak? Ya soalnya saya sering lihat apa ya kayak YouTube-nya gitu loh, ngikutin IG-nya gitu. Masya Allah. Jadi udah berapa juz nih Mbak? Masih sedikit kak, doanya aja. Oh ya, semoga cepat tuntas ya 30 juz ya. Amin. Oke, sebelumnya Mbak kesini mau ceritakan tentang masalah apa Mbak? Kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan kesibukan saya dan bagaimana cara mengatur kegiatan padat yang saya alami ini kak, apalagi di pesantren ya kak ya. Kalau di luar kayak misalkan anak kosan, anak rumahan, maksudnya ya kayak gitu, itu kan bebas ya kayak mau kapan aja bisa gitu kan ya kayak. Nah apalagi kayak saya ini, saya lupa masalahnya menyampaikan dulu. Oh iya Kak, sebelumnya Kakak tahu nggak apa sih itu definisi dari konseling? Belum pernah tahu sih kak, tapi kalau denger konseling kayak gitu sih pernah, tapi nggak tahu apa itu bimbingan konseling tuh, belum pernah tahu. Yang saya tahu tuh kalau cuman apa ya, solusi ada masalah tuh ya ke Rumpika ya, jadinya saya ada masalah dari temen, ya udah ya, kamu ke ruang BK saja, siapa tahu kamu di situ ada jalur, ya udah saya ikuti apa kata teman saya gitu kak. Oh iya ya. Jadi di sini kakak akan menjelaskan ya apa sih itu konseling. Jadi gini Mbak, konseling itu Mbak tuh menceritakan semua masalah yang Mbak alami kepada saya. Jadi di sini saya tuh bekerja sebagai guru BK ya Mbak ya. Jadi semua yang Mbak ceritakan kepada saya itu bersifat keterahasiaan. Jadi saya tidak akan membuka kepada siapapun apa masalah Mbak itu yang terjadi. Ke orang terdekat pun saya nggak akan bilang gitu loh Mbak. Jadi anggaplah Mbak menjadi teman saya gitu ya. Jadi semuanya dilakukan sama Mbak begitu. Apakah Mbak sudah paham? Paham. Berarti semua unek-unek yang saya permasalahkan sekarang diungkapkan pada kakak gitu ya kak? Iya begitu. Oke, sebelumnya bisa kan Mbak kamu ceritakan apa masalah Mbak kepada saya? Ya bisa. Jadi gimana Mbak? Masalah apa ini? Ini kak, sebelumnya saya kan sekarang kuliah di Universitas PGRI Argapuro. Ya. Sebelum itu saya udah masuk sih di Winhas Jember di sini. Nah kebetulan saya udah di sana tuh hidup kos-kosan. Terus udah beberapa hari kemudian setelah saya udah masuk ke sana, udah sewa kos-kosan iya. Terus ibu saya bertanya sama saya, kamu tanya pertama karena jurusan orang yang saya masukin, saya kan ambil jurusan tertulis bahasa Inggris. Nah, tapi orang tua saya tuh maunya ini jurusan kayak Islami, kayak tafsir Al-Quran gitu loh kak. Iya. Kedua, orang tua saya tuh kurang setuju kalau hidup di luar kayak kos-kosan gitu loh. Nah kenapa? Apalagi anak zaman sekarang tuh, perempuan sekarang kan sangat bebas banget gitu ya kak ya. Nah itu yang orang tua saya yang khawatirkan, apalagi saya anak cewek satu-satunya. Nah jadi orang tua saya tuh maunya saya tuh di pesantren, kalau bisa berbasis beasiswa itu ada tafid, terus plus kuliah gitu juga kak. Akhirnya
kemudian adalah kakak kelas saya menawarkan ke pondok itu, yaitu Ibnu Katsir itu. Oh iya ya. Pernah tahu kak? Pernah tahu sih saya, soalnya itu ya sering lihat Rosalina gitu loh Mbak Oh, di iya. YouTube, jadinya saya kok kepo ini pondok apa gitu, ternyata pondok tahfiz ya Mbak. Iya, gitu. Oh Nah, iya iya. nah saya tidak tahu kalau di Ibnu Katsir itu tidak harus, tidak bisa memilih sesuai dengan keinginan jurusan yang kita mau masuki gitu loh. Jadinya dari Ibnu Katsir memang harus masuki jurusan prodi bimbingan konseling Iya, gitu. konseling. Nah, udahlah, akhirnya saya ikutin, dan setelah itu di sana juga namanya juga berbasis beasiswa yang jelas, yaitu apa-apa itu di apa ya kak ya, istilahnya itu yang saya alami ini yang itu kak, bagaimana cara mengatur waktu. Nah, kan yang pertama tuh kalau jalur beasiswa ya semua segalanya itu harus ya ditargetkan gitu ya kayak Iya. harus dituntaskan. Nah itu bagaimana kak cara solusinya? Yang pertama itu tafisnya bagaimana sekiranya itu dengan tuntas luasannya, dan juga dengan tugas kampus gitu kak, itu bagaimana kak cara mengatasi kegiatan yang sangat padat bagi saya kak? Oh, Kak. menurut kakak begini ya, ketika kamu itu kan kegiatan ya kalau di pondok ya, jadinya ketika waktu jam tahfiz ya udah kamu tuh fokusnya pada jam tahfiz aja. Ketika waktu jam apa tadi dirasa ya, jadinya kamu tuh fokusnya pada dirasa saja. Dan ketika kamu juga jam kuliah, jadi fokusnya pada kuliah saja. Jadinya setidaknya kamu tuh tidak terbebani dengan semua kegiatan yang ada di pondok. Gimana ya, juga memanage waktu lah, bagaimana agar semua kegiatan itu berjalan dengan lancar. Juga jangan sampai kamu itu terbebani ya, juga kan ada tuh yang sampai sakit, kurang makan, kurang tidur, jadi nggak gitu kan ya di pondok ya. Ya jadinya menurut kakak itu namanya Lali kak. oh iya Leli, jadi begini, bagaimana kalau semuanya dari jam tahfiz, jam dirasa, jam kuliah itu Leli itu memfokuskan satu persatu, seperti semuanya jam tahfiz ya udah jam tahfiz doang, semuanya jam dirasa ya udah jam dirasa doang, semuanya jam kuliah ya udah jam kuliah itu aja. Jadinya Leli kan awalnya kan anak kosan ya, Iya kak. jadi pindah ke pondok. Jadinya bagaimana itu kan juga kan kemauan orang tua ya dari di pondok. Jadinya bagaimana dari itu memfokuskan atau menyediakan semuanya itu karena Allah. Kalau kita tuh menikmati suatu apa ya, kayak suatu kegiatan gitu ya, itu semuanya akan terasa indah banget. Cobain deh dari coba kayak gitu. Jadi bagaimana tuh kalau semuanya dari itu benar-benar menuruti apa perintah orang tua, jangan diambil beban, jangan, karena kalau kita tuh diambil beban pastilah kita kok kayak gini terus ya, kok kayak gini terus ya, jadinya gitu. Jadinya Rally kan jauh dari orang tua ya, jadinya bagaimana usaha Rally itu untuk berusaha berbakti pada orang tua dari dalam jarak jauh. Bagaimana juga Rally itu membahagiakan orang tua, pastilah di sana orang tua tuh yang jauh, pasti itulah bertanya-tanya, oh anakku di sana belajar gini-gini. Jadinya setidaknya Leli itu benar-benar buktikan kalau Leli itu bisa tidak membawa beban apa yang Leli jalani atau alami di pondok. Sampai situ paham? Oh berarti yang pertama ini niat ya kak ya? Niatkan semuanya itu karena Allah, jauhkanlah beban apapun itu, semuanya nikmati saja. Seperti kakak nih, kakak tuh jadi guru BK ya, kemudian kakak tuh kok bisa sih aku jadi guru BK gitu kan. Kakak tuh ya memang dulu kakak tuh jurusan bimbingan dan konseling, tapi yang mungkin ini sudah takdir ya, jadi kakak tuh menikmati saja prosesnya, jadi lama-lama jadi nikmat saja gitu. Oh iya kak. Jadi apa sekarang Lili merasa terbebani dengan apa kegiatan di pondok? Iya kak, berarti berawal dari saya sendiri sih kak. Karena semua apa-apa yang saya lakukan aktivitas itu karena nggak diniatkan untuk lillah, nggak karena diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Jadinya seakan-akan tuh kan nggak ikhlas gitu ya kayak. Berawal dari situlah, oh berarti saya ini dia harus ditata dari awal. Mungkin pertama tuh niat mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya orang tua. Oh iya kak. Begitu. Jadi semuanya tuh intinya yang pertama itu harus niatkan kepada Allah. Lillah dan lillah. Setidaknya ada Allah lah dalam setiap langkah kita. Jadi kalau semuanya
Dan kan karena Allah pasti langsung mudah jalannya, itu segera dituntaskan 30 juz, apalagi kan menghafal Quran ya di pondok ya, jadinya insya Allah lah bisa begitu ya. Apakah ada masalah lagi yang akan disampaikan? Alhamdulillah udah sih Kak, memang di situ aja sih. Ya udah. Ya udah kalau gitu, semuanya Leli nanti ada masalah apa lagi, Leli bisa kok datang ke ruang BK sini lagi. Atau mau nomor WA saya? Oh boleh Kak, boleh. Ya nanti ntar dulu. Nih, nanti itu ya bawa saja katanya nggak apa. Jadinya nanti kalau semuanya Leli ini lagi bertemu dengan Kak Kira, bisa saja hubungi WA yang di situ ya. Nanti kakak akan siap kok, kapanpun Leli mau kakak akan datang. Baik Kak. Ada mata kuliah setelah ini? Ada Kak. Oh iya. Kalau gitu saya izin pamit ini ya. Iya. Terima kasih Kak sebelumnya udah. Atau mau minum dulu? Oh udah Kak. Iya. Oke kalau gitu saya izin pamit dulu ya Kak ya. Terima Iya. kasih Kak sarannya. Sama-sama. Lain kali kalau misalkan ada undangan lagi, insya Allah saya datang